Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak aruf. Oh no, yang betul adalah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Filza Amalia, mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 111902105x74 dari kelas 6C. Baiklah teman-teman, dalam video singkat kali ini saya akan sedikit mengulas tentang apa itu kodikologi, seberapa penting kita untuk mempelajari kodikologi, dan kemudian saya akan mengkaitkannya dengan sejarah, skriptorium, dan juga tradisi penulisan naskah Islam Nusantara. Namun sebelum itu, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah kodikologi di program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. So, enjoy this video. Baiklah teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang sejarah, skriptorium, dan juga tradisi penulisan naskah Islam Nusantara, saya akan sedikit mengulas tentang kodikologi. Simpelnya teman-teman, kodikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bentuk fisiknya, yang memiliki salah satu fungsi untuk memberikan informasi kepada kita, kepada pembaca dan lainnya tentang berapa usia dari manuskrip tersebut. Nah, sedangkan ilmu filologi adalah naskahnya atau teks yang ada di dalamnya yang akan dikaji dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kodikologi juga sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat. Mengapa demikian? Nah, jawabannya kita akan sedikit mengulas atau menarik sejarah ke belakang saat teknologi belum berkembang pesat seperti saat ini. Nah, teman-teman, dahulu teknologi digital itu belum berkembang seperti saat ini, yang mana saat ini kita dapat mengakses apapun secara online, apapun yang kita inginkan, informasi yang sedang kita cari dan lainnya. Sedangkan dahulu itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi apapun, sehingga justru mereka yang memberikan informasi kepada kita saat ini gitu. Mereka dulu hanya bisa menuangkan idenya, gagasannya, atau informasi-informasi yang mereka ketahui itu dengan ditulis, yaitu ditulis dengan menggunakan alas seperti kertas Eropa kah, atau daun lontar, kayu, tulang, prasasti dan lainnya. Sedangkan saat ini kita dapat menuangkan ide gagasan kita by typing, atau bisa diketik gitu. Kita bisa mengetiknya di Word dengan menggunakan laptop, handphone, dan sejenisnya gitu. Nah, dengan itu, dengan adanya atau dengan mempelajari ilmu kodikologi, kita dapat mengetahui alas apa yang digunakan oleh orang-orang terdahulu dalam menuangkan ide gagasannya. Selain memberikan informasi tentang alas apa yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk mereka menulis, ilmu kodikologi juga memiliki fungsi, yaitu dapat memberikan informasi tentang penulisan dan penyalinan naskah, kemudian dapat memberikan informasi tentang mengetahui fungsi dari naskah tersebut, dan mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah pada sebuah koleksi manuskrip kuno. Dan masih banyak fungsi dari mempelajari ilmu kodikologi itu sendiri. Sejak abad ke-13 Nusantara yang telah didatangi oleh para ulama sufi saat itu dan telah dilakukan proses penyebaran Islamisasi Nusantara, banyak menghasilkan karya-karya tulisan, yang mana karya-karya tersebut
disajikan dalam bentuk naskah, dan naskah-naskah ini menyangkut tentang ajaran-ajaran tasawuf yang mana sudah disampaikan kepada masyarakat setempat. Dia mengambil pendapat dari Profesor Oman Fatur Rahman tentang keberadaan naskah tulis tangan atau manuskrip. Ternyata manuskrip tidak dapat dipisahkan dari tradisi besar Islam sejak abad ke-7, yang mana pada abad ke-7 sudah mulai masuk ke dalam Nusantara, sehingga dalam perkembangannya saat ini turut mendorong lahirnya tradisi besar penulisan sejumlah besar naskah-naskah tentang keagamaan. Dan melalui tradisi ini, masyarakat Melayu Nusantara mempunyai kebiasaan mencatatkan berbagai pemikiran dan hal-hal penting lainnya dengan tulisan Jawi, yaitu dengan tulisan bahasa Melayu dengan aksara Arab, atau dengan tulisan Pegon, yaitu bahasa Jawa dan Sunda dengan aksara Arab. Dan di samping itu, selain dengan bahasa Arab, tulisan-tulisan itu juga disajikan bukan dengan kertas saja, melainkan disajikan dengan alas-alas lainnya seperti batu, daun lontar, kayu, tulang, tanduk, kulit hewan, dan masih banyak lainnya. Selain dua bahasa tadi, yaitu bahasa Jawi dan juga bahasa Pegon, bahasa-bahasa lainnya juga digunakan dalam menulis manuskrip kuno. Di antaranya ada bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, dan masih banyak bahasa-bahasa lainnya. Dan tampaknya apabila dikaitkan dengan dimana teknologi belum seberkembang saat ini, sampai ke abad 19 itu sangat mudah, khususnya di daerah Melayu Nusantara. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu sekilas tentang sejarah dari manuskrip kuno. Selain itu juga penting bagi kita untuk mengetahui di mana sebuah manuskrip itu diproduksi dan bagaimana kita dapat mengakses sebuah manuskrip. Nah, hal itu dinamakan dengan skriptorium. Jadi, skriptorium memiliki pengertian yaitu tempat di mana terjadinya aktivitas penulisan, baik menulis secara menyalin ataupun menulis secara mengarang. Dan biasanya dahulu manuskrip-manuskrip itu biasa dapat diakses di tempat-tempat yang dulunya terdapat sebuah kerajaan, kesultanan, keraton, dan sejenisnya. Dari kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan tersebut, salah satunya adalah Kesultanan Buton yang terletak di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Bau-Bau. Alasan mengapa Kesultanan Buton terdapat tradisi tulis adalah karena pada kesultanan itu adalah sebuah pemerintahan yang tentu memiliki struktur seperti adanya raja, menteri, wazir, rakyat, juru tulis, juru bicara, dan lain-lain. Salah satu contoh manuskrip dari Kesultanan Buton adalah hasil koleksi dari Abdul Mulko Zahari pada tahun 2001. Selain dari Kesultanan Buton tadi atau dari Keraton Buton, ada juga Keraton Yogyakarta dan Keraton Pakualaman dan masih banyak keraton lainnya. Kemudian dari lembaga pendidikan juga ada dari Surau Simau Si Junjung yang mana terdapat sekitar 88 manuskrip peninggalan Syekh Malin Bayang yang telah didigitalkan oleh Dreamsea. Juga diikuti oleh pondok pesantren yang mana terdapat sekitar 315 manuskrip koleksi. Hasil dari pesantren terdiri dari pesantren Langitan Tuban, Tarbiyah Al-Tolabah Lamongan, dan dari pesantren Tegal Sari Ponorogo, yang mana manuskrip-manuskrip tersebut telah didigitalkan oleh Al-PIM and the British Library. Kemudian diikuti juga dari Buntet Pesantren di Cirebon, yang mana pada pesantren tersebut terdapat kurang lebih 15 manuskrip yang telah didigitalkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian selain dari keraton dan lembaga pendidikan ada juga dari perkantoran, salah satunya yaitu di Algemene Secretary, yaitu lembaga negara bentukan pemerintah
Hindia Belanda yang telah dibubarkan pada tahun 1950. Sebagian manuskripnya disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan terakhir yaitu manuskrip-manuskrip yang dapat dihasilkan dari tulisan mandiri masyarakat setempat. Baik teman-teman, semua manuskrip tentu memiliki daya tariknya masing-masing, baik dari ciri khas coraknya yang biasa kita dengar iluminasinya ataupun dari ilustrasinya. Dan dari keduanya, yaitu dari iluminasi ataupun dari ilustrasi, kita bisa menduga dari mana manuskrip tersebut berasal. Nah, seiring berjalannya waktu, manuskrip-manuskrip tersebut dapat diakses secara digital. Tidak perlu kita mendatangi keratonnya, kesultanannya, kerajaannya, dan lainnya. Nah, namun saat ini kita dapat mengakses manuskrip-manuskrip tersebut secara digital. Salah satunya adalah melalui Dreamsea, yang mana Dreamsea tersebut dikelola oleh PPIM UIN Jakarta, dan ia sudah mendigitalkan kurang lebih sekitar 124 manuskrip kuno dari Kesultanan Buton yang ditulis menggunakan bahasa Wolio. Selain Dreamsea, ada juga Manasa atau Masyarakat Penaskahan Nusantara yang mana menyediakan informasi terkini seputar kegiatan manuskrip Nusantara. Kemudian ada Puslitbang Lektur Manuskrip Nusantara yang mana ia menyediakan manuskrip-manuskrip Nusantara versi keagamaannya. Selanjutnya ada Enlarged Archives Program atau EAP yang disediakan oleh The British Library Pranala, dan ia menyediakan manuskrip Nusantara digital, yaitu hasil koleksi masyarakat dari seluruh dunia termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Dapat mengetahui dari mana manuskrip kuno berasal atau diproduksi dan bagaimana kita dapat mengakses sebuah manuskrip baik secara online maupun offline, itu bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari tentang skriptorium. Karena hakikatnya skriptorium termasuk dari konteks tentang ilmu kodikologi yang memiliki fungsi diantaranya: pertama, mengungkapkan sejarah penciptaan atau produksi manuskripnya; kedua, memahami tradisi penulisan dan penyalinan manuskrip pada masa silam; ketiga, memperlihatkan tingkat peradaban dan intelektualitas sebuah manuskrip; keempat, memahami ciri khas penulisan manuskrip pada suatu tempat atau pada sebuah koleksi. Dan memahami atau mempelajari kajian skriptorium itu memberikan feedback yang sangat banyak teman-teman untuk kita. Di antaranya kita dapat mengetahui tentang kepengarangan dan penyalinan, kita dapat mengetahui ciri khas penulisan sebuah manuskrip dari berbagai daerahnya, kemudian kita dapat mengetahui hiasan manuskripnya ataupun iluminasinya dari berbagai suku, kemudian kita dapat mengetahui karakteristik dari masing-masing manuskrip, dan kelima, kita dapat mengetahui bagaimana manuskrip itu dibuat dan dirawat oleh pengarangnya ataupun penyalinnya. Baiklah teman-teman, informasi yang terakhir adalah apabila kita melakukan penelitian skriptorium pada kajian filologi, mungkin kita dapat melakukan atau meletakkan penelitian tersebut pada bab 4, yaitu pada tentang kontekstualitas. Mengapa? Karena sejatinya kontekstualitas tidak hanya dengan teksnya saja, melainkan kontekstualitas juga dapat kita lakukan dengan bagaimana hubungan manuskrip tersebut dengan iluminasinya, kemudian di mana tempat itu berasal, diproduksi, dan bagaimana kita mengakses sebuah manuskrip kuno. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai sejarah, skriptorium ataupun tradisi penulisan naskah Islam Nusantara, dan informasi lainnya dapat teman-teman akses melalui beberapa kanal YouTube seperti PPIM UIN Jakarta, Ngariksa, Dreamsea, dan masih banyak lainnya.
Harapan besar saya melalui video singkat ini, teman-teman mendapatkan sedikit informasi dan juga kita bisa belajar sama-sama dari video singkat ini. Apabila terdapat kurang tepatnya informasi dari video singkat yang telah saya sampaikan, mohon berikan kritik dan saran dari teman-teman melalui kolom komentar. Semangat para pejuang manuskrip kuno, menatap masa depan, merawat masa silam. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.